Aksi si kembar Rihana dan Rihani dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga terlibat penipuan pre-order iPhone yang merugikan korbannya hingga 35 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lima korban pun telah melaporkan aksi penipuan ini ke Polres Metro Jakarta Selatan dan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menyebut duo kembar ini menjerat para korbannya melalui cara menawarkan iPhone dengan harga yang murah. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi mengatakan bahwa beberapa korban mendapatkan tawaran menarik dari pelaku, yakni produk Apple yang dijual dengan harga miring. Produk itu mulai dari iPod, iPhone, hingga MacBook yang ditawarkan dengan harga 30% lebih murah dari harga pasaran. Ia menyebut modus tersebut kemudian yang akhirnya menarik minat korban untuk berbisnis dengan duo kembar ini. Satu dari sejumlah korban, yakni Vicky Fahreza, mengalami kerugian hingga mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Ia mengaku tidak curiga saat memulai bisnis reselling barang elektronik dengan si kembar sejak 2021 lalu. Namun kondisi berubah pada Maret 2022. Saat produk yang hendak dijual kembali itu tidak pernah datang. Ia pun sempat dijanjikan pengembalian uang pada akhir Mei 2022, namun hingga kini uang 5,8 miliar rupiah miliknya belum dikembalikan. Vicky hanya ingin uangnya kembali karena itu merupakan dana yang akan ia putar kembali untuk berbisnis. Ia merasa kesal karena sepeser pun dirinya belum menerima pengembalian dana, begitu pula korban lainnya. Modus yang digunakan si kembar dalam membuat korbannya mau menjadi reseller adalah menawarkan produk dengan potongan harga Rp500.000 per unit. Para korban pun diwajibkan membayar penuh barang yang dipesan dan barang itu dijanjikan tiba dalam waktu 2 minggu. Polisi menyebut total kerugian yang ditimbulkan dari aksi penipuan pre-order ini mencapai 35 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pun telah memblokir 21 rekening bank yang diduga milik duo kembar itu. PPATK menduga pelaku menggunakan transaksi tunai untuk mempersulit pelacakan sistem perbankan. Demikian informasi terkini, saudara, lalu saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun selaminus.com.